Halo semuanya, materi berikutnya tentang keamanan jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer atau perangkat lain yang terhubung satu sama lain untuk berbagi informasi, sumber daya, atau layanan. Banyak teknologi modern yang bergantung pada konsep jaringan, seperti internet, intranet, jaringan komputer lokal, LAN, jaringan area luas WAN, dan berbagai jenis jaringan lainnya. Jaringan sangat penting dalam dunia modern karena memungkinkan komunikasi, berbagi sumber daya, dan akses ke informasi di seluruh dunia. Jaringan dibagi menjadi kategori berdasarkan luasnya area atau lokasi, yaitu personal area network, yaitu membentuk suatu sistem jaringan pribadi atau PAN jika Anda menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, keyboard, mouse, wifi, headset, kamera, dan perangkat lain yang berada di jarak sekitar 4 hingga 6 meter. Dalam kasus ini yang paling penting adalah bahwa Anda sendiri memiliki otoritas pengendalian atas semua perangkat tersebut. Personal area network seringkali dilengkapi dengan teknologi nirkabel atau wifi, Bluetooth, atau infrared selain disambungkan dengan langsung ke port USB atau firewall. Yang berikutnya ada jaringan lokalan adalah jaringan dibatasi oleh area kecil. Jaringan jenis ini biasanya menghubungkan komputer satu sama lain atau bahkan node satu ke node lainnya. Tergantung pada jenis kabel yang digunakan, daerah jangkau LAN tidak terlalu jauh, seperti dalam suatu ruangan atau area dengan radius 100 hingga 2000 meter. Perkantoran skala kecil atau UKM biasanya membangun jaringan jenis ini hanya akan digunakan dalam ruang lingkup kecil seperti kamar kecil atau kantor jika diterapkan pada perusahaan besar. Jaringan metropolitan area atau MAN yang menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Ini adalah jenis jaringan komuter yang memiliki area yang lebih besar daripada jaringan lokalan, biasanya di antara wilayah provinsi. Jika suatu instansi atau perusahaan memiliki cabang di setiap kota atau provinsi yang berjarak antara 10 dan 50 km, dan setiap cabang saling berhubungan untuk bertukar data dan informasi, maka jaringan metropolitan area adalah jaringan komuter yang memiliki area yang sangat luas antara wilayah provinsi. Ada juga Wide Area Network atau WAN adalah komunikasi dari Local Area Network dan Metropolitan Area Network yang telah berkembang karena infrastruktur jaringan, sehingga jarak cakupannya semakin jauh, yaitu di seluruh dunia. Sebuah WAN memiliki ruang lingkup yang sangat besar dan menggunakan sarana seperti kabel fiber optik, satelit, atau nirkabel. Anda akan membutuhkan jaringan tambahan yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi seperti Telkom. Jika Anda ingin menggunakan jaringan WAN, infrastruktur yang digunakan oleh jaringan ini mungkin lebih murah daripada jaringan MAN, tetapi Anda harus membayar biaya tambahan setiap bulan atau tahun. Jaringan nirkabel atau disebut jaringan Wi-Fi wireless fidelity menggunakan sinyal radio untuk menghubungkan komputer, tablet, smartphone, dan perangkat lainnya ke internet atau ke jaringan lokal tanpa kabel fisik. Pada saat ini, jaringan nirkabel juga dikenal sebagai jaringan tanpa kabel, telah banyak digunakan mulai layanan satelit atau bahkan dapat mencapai kecepatan akses yang lebih tinggi daripada jaringan kabel konvensional. Jaringan nirkabel juga dikenal sebagai jaringan tanpa kabel yang menawarkan solusi untuk mengatasi ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan jaringan yang menggunakan kabel. Perangkat keras yang disebut access point biasanya terhubung ke router atau gateway dan digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel atau internet. SSID adalah nama jaringan nirkabel yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tertentu. Untuk terhubung, pengguna harus membeli SSID jaringan yang sesuai. Hotspot adalah tempat di mana orang dapat mengakses Wi-Fi. Ini biasanya ditemukan di tempat umum seperti kafe, bandara, dan hotel. Roaming adalah kemampuan perangkat untuk beralih dari satu titik akses Wi-Fi ke yang lain tanpa kehilangan koneksi. Ini berguna ketika Anda bergerak di sekitar wilayah dengan banyak titik akses. Protokol enkripsi seperti Wired Equivalent Privacy atau Wi-Fi Protected Access sering digunakan untuk menjaga keamanan jaringan kabel. Enkripsi menjaga data yang dikirimkan melalui jaringan aman. Kode atau kata sandi yang disebut kunci enkripsi digunakan untuk mengenkripsi dan merevisi data yang dikirimkan melalui jaringan kabel. Kunci ini harus dimiliki oleh pengguna yang sah agar dapat berhubung ke jaringan. Memanfaatkan enkripsi dan kata sandi yang kuat membatasi akses ke jaringan dan membantu aktivitas yang mencurigakan adalah semua elemen yang sangat penting untuk keamanan jaringan nirkabel. Untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet, mode infrastruktur dengan titik akses dan mode ke ad hoc tanpa titik akses adalah yang paling umum digunakan dalam pengaturan jaringan nirkabel. Jaringan Wi-Fi dapat beroperasi pada berbagai frekuensi seperti 2,4 GHz atau 5 GHz. Frekuensi yang berbeda ini dapat mengaruhi seberapa cepat dan jauh jaringan Anda dapat berjalan.
Serangan terhadap jaringan. Aksi ilegal terhadap aset digital di jaringan komputer sebuah perusahaan atau organisasi dikenal sebagai serangan jaringan. Serangan jaringan komputer biasa dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengganggu, merusak, dan mencuri data dari jaringan komputer atau sistem komputer lainnya. Serangan ini dapat memiliki berbagai tujuan, seperti mencuri informasi sensitif, merusak infrastruktur teknologi informasi, mengganggu layanan, atau bahkan mencuri sumber daya komputasi untuk keperluan pribadi. Serangan komputer, jaringan komputer bisa berupa virus atau malware, ada virus worm, trojan, horse, ransom, dan spyware, contoh program yang merusak sistem dan mencuri data. Ada juga serangan denial of service dengan menghambat atau mengalihkan lalu lintas internet yang masuk ke sistem. Serangan ini bertujuan untuk membuat sistem atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan distributed denial of service ada versi yang lebih ekstrim dari DOS. Phishing, penyerang berusaha mendapatkan data pribadi seperti kata sandi atau informasi keuangan dengan mengelabui pengguna melalui email atau situs web palsu. Ada juga serangan man in the middle dengan menempatkan diri mereka di tengah komunikasi. Penyerang mencoba mencuri data yang sedang ditransmisikan antara dua pihak. Penetrasi dan eksploitasi vulnerabilitas. Penyerangan berusaha memanfaatkan kelemahan atau kerentanan sistem atau aplikasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Penyerangan melalui jaringan nirkabel, serangan ke jaringan seperti Wi-Fi dapat mencakup pencurian kredibilitas atau penyadapan lalu lintas data. Sedangkan brute force, penyerang berusaha menebak kata sandi atau kunci deskripsi dengan mencoba berbagai kombinasi. Penyerahan insider dalam beberapa kasus serangan dapat dilakukan oleh orang dalam organisasi yang memberi akses tinggi dan menggunakan akses untuk tujuan yang tidak menyenangkan. Sedangkan zero day, kerentanannya belum diketahui oleh pembuat perangkat lunak atau sistem keamanan digunakan oleh penyerang untuk memperoleh akses yang tidak sah. Kasus terjadi seperti bulan Februari 2002, kelompok pengawas keamanan internet pusat koordinasi set pertama kali memberitahu khalayak bahwa serangan dapat terjadi pada jaringan global seperti internet, sistem telepon, dan jaringan listrik. Karena berbagai bagian ini sangat penting untuk banyak jaringan komunikasi termasuk infrastruktur penting nasional seperti internet, sistem telepon, dan jaringan listrik, pemerintah, produsen jaringan, peneliti keamanan, eksekutif IT sangat khawatir. Serangan paket yang salah format dan buffer overflow mengganggu jaringan ini. Contoh ini ada salah satu dari banyak kemungkinan yang dapat terjadi, dapat membuat pemerintah, produsen jaringan, peneliti keamanan, dan eksekutif IT takut dan mereka mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi pada jaringan global. Jumlah ancaman meningkat setiap hari. Saat ini waktu rata-rata antara rata gunungan dan menjadi benar terjadi di alam semakin pendek. Dengan menjaga kerahasiaan dan integritas informasi tentang suatu objek dan membuat informasi tersebut kapanpun diperlukan, keamanan difungsikan secara tradisional sebagai proses untuk mencegah akses, penggunaan, perubahan, pencurian, dan kerusakan fisik yang tidak sah terhadap suatu objek. Pemeliharaan nilai intrinsik tertinggi, baik objek berwujud maupun informasi yang tidak berwujud, sangat penting untuk menjamin keamanan jaringan komputer global. Menurut Securities Bulletin yang dirilis oleh Kaspersky Lab, Indonesia berada di antara 10 negara dengan tingkat serangan jaringan tertinggi pada bulan Mei 2020. Dengan mengelola keamanan jaringan, potensi bahaya dapat dikurangi, namun keamanan jaringan biasanya bertentangan dengan jaringan akses karena akses jaringan yang lebih mudah akan meningkatkan risiko keamanan jaringan dan akses ke jaringan yang lebih baik akan semakin terbatas. Sementara keamanan dirancang untuk mengontrol akses jaringan sebagai komunikasi data highway untuk meningkatkan akses ke sistem komputer. Keamanan jaringan diperlukan untuk mengimbangi open access dan keamanan. Sejumlah faktor menyebabkan ancaman keamanan terhadap sistem komputer seperti pertumbuhan dunia maya menjadi jaringan komunikasi dan bisnis global yang penting, di mana transaksi perdagangan dan bisnis semakin banyak dilakukan oleh dan banyak infrastruktur penting nasional terhubung. Dan perancangan infrastruktur jaringan komunikasi mungkin akan lebih baik jika sistem ini dapat banyak sebanyak mungkin orang. Namun, membuat antara muka sebuah ini dan tidak terlalu rumit memiliki kelemahan tersendiri karena pengguna tidak pernah peduli dengan keamanan sistem dan tidak memperhatikannya. Pertumbuhan komoditas peretas penyebab utama ancaman keamanan jaringan komputer dan terkomunikasi dalam pandangan masyarakat umum. Peretas telah berhasil memasukkan ancaman ini ke dalam berita utama dan ruang keluarga melalui serangan yang terus meningkat yang menggunakan virus, worm, DDoS, dan yang lain. Sebagian besar komunitas hacker masih di bawah tanah dan membentuk kelompok di seluruh dunia. Peretas kini digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk melakukan tugas yang tidak seharusnya mereka lakukan, seperti menjaga jaringan penting nasional dan memperkuat jaringan perusahaan. Sangat penting untuk menerapkan praktik keamanan yang kuat untuk melindungi jaringan komputer dari serangan-serangan ini. Praktik ini termasuk firewall, pembaruan perangkat lunak rutin, pemantauan lalu lintas jaringan, pelatihan pengguna untuk mengidentifikasi
upaya phishing. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.